Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang integral tentu atau definite integral. Seperti Anda ketahui bersama, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang integral tak tentu, ya. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya terletak pada nih ya, kalau integral tak tentu, maka di sini tidak ada pembatasnya, ya, batas bawah, batas atasnya itu tidak ada. Tapi kalau integral tentu, maka di sini ada tambahan batas bawah dan batas atasnya. Nah, prinsip dasar dari integral tentu sebenarnya adalah limit jumlahan Riemann, ya. Nah, di sini kita punya contoh di mana kita harus menghitung integral dari min 2 sampai 3 x plus 3 dx, ya. Nah, kita lihat kalau x plus 3 ini kita gambar grafiknya, bentuknya adalah garis lurus, kemudian batasnya itu dari kiri adalah min 2, batas atasnya atau batas yang paling kanan adalah 3, ya. Nah, integral ini sebenarnya secara geometrisnya itu menyatakan luas daerah ini sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ini daerahnya adalah trapesium, ya. Kita tahu luas daerah trapesium itu adalah jumlah dari sisi yang sejajar dikalikan tingginya dibagi 2. Nah, ini min 2, ya. Kalau dimasukkan di sini min 2 tambah 3 itu 1, ini Y sama dengan X plus 3, kalau dimasukkan 3 berarti nilainya di sini adalah 6. Jadi ini 1 ditambah 6 itu 7 dibagi dengan tingginya, ya. Ini tingginya adalah 5. Nah, nanti kita cek apakah hasilnya akan seperti itu, ya. Kita lihat. Nah, untuk membentuk limit jumlahan Riemann, yang pertama adalah kita buat partisi dulu sebanyak n, ya, sebanyak n. Maka dari min 2 sampai ketiga ini itu harus kita bagi sebanyak n. Maka panjang intervalnya yang kecil-kecil itu akan menjadi min 2 ditambah 3, ya, atau panjang semuanya ini kan jadinya 5, ya. Dijadikan n, maka akan menjadi 5/n. Ini sebagai panjang dari interval atau subinterval dari delta X-nya atau selisih X-nya. Nah, kemudian kita memakai fxi-nya, itu kita pilih xi barnya sama dengan xi sendiri untuk lebih memudahkan perhitungan. Maka X0 ini akan berubah menjadi min 2, X1-nya berarti kan min 2 ditambah delta X. Delta X-nya tadi kan 5/n, berarti min 2 ditambah 5/n. Berikutnya min 2 ditambah selisihnya berarti kan 2 kali delta X-nya karena ada penambahan delta X, maka menjadi min 2 ditambah 2/5n. Demikian seterusnya, maka kita akan mendapatkan pola. Polanya adalah XI sama dengan min 2 ditambah I dikalikan delta X. Dan ini kalau kita hitung hasilnya adalah min 2 ditambah I
dikalikan tadi delta X-nya adalah 5 per N. Nah, setelah kita memperoleh XI, kita manfaatkan XI ini untuk menghitung sigma I dari 1 sampai N Fxi delta Xi. Ya. Kita ketahui Fxi-nya tadi adalah Xi plus 3 ya, karena tadi fungsinya Y sama dengan X plus 3, berarti Fx-nya adalah X plus 3, sehingga Fxi juga akan sama dengan Xi plus 3. Nah, Xi-nya tidak lain tadi adalah min 2 ditambah I dikalikan 5 per N, maka ketika kita masukkan di sini, min 2 ditambah I dikalikan 5 per N ya. Min 2 ditambah 3 itu jadinya 1. Lalu ini menjadi 5 dikalikan, I dikalikan 5 per N. Nah, kita masukkan dalam jumlahan rimanya. Sigma I sama dengan 1 sampai N, kita peroleh hasilnya adalah sigma I dari 1 sampai N, Fxi delta Xi. Fxi-nya adalah tadi 1 ditambah I dikalikan 5 per N, delta X-nya adalah 5 per N. Lalu menggunakan sifat dari deret yang sudah kita pelajari, akhirnya kita peroleh 5 per N sigma I dari 1 sampai N1 itu menghasilkan N. Lalu 25 per N kuadrat sigma I dari 1 sampai N itu untuk sigma I-nya sendiri menghasilkan N dikalikan N plus 1 per 2. Nah, dari hasil ini kita sederhanakan akhirnya diperoleh persamaan 5 ditambah 25 per 2 dikalikan 1 ditambah 1 per N. Nah, hasil ini kemudian kita buat atau kita hitung limitnya. Maka limitnya kita peroleh ya. Limit untuk partisinya mendekati 0. Ya. Kalau partisinya ini mendekati 0 berarti kan semakin kecil-kecil jaraknya. Kalau jaraknya itu semakin kecil sama artinya dengan N-nya menjadi semakin besar, semakin banyak. Jadi partisinya mendekati 0 ini tidak lain sama saja dengan N mendekati tak hingga. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah limit N mendekati tak hingga 5 ditambah 25 per 2 dikalikan 1 ditambah 1 per N. N mendekati tak hingga ini hasilnya adalah 0. Ya, sehingga ini adalah 1. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 25 per 2. Ya. Atau dengan kata lain, ini dikalikan 2, 10. 10 tambah 25 adalah 35. Hasilnya 35 per 2. Nah, mari kita lihat. Tadi kan ini bentuknya trapesium. Ya. Jumlah sisi sejajar kan luasnya dikalikan tinggi dibagi 2. Ini tadi 1, ini 6. Berarti kalau di jumlah 7, ini 5. Berarti 7 kali 5 dibagi 2. 35 per 2. Sama. Ya. Jadi integral tentu itu sebenarnya kalau berdasarkan definisinya itu merupakan limit jumlahan Riemann. Ya. Baik.